ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barakatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada maksiatnya hati kemarin, yaitu riya, terus ujub, terus ragu-ragu dengan ketentuan Allah atau ragu-ragu dengan Allah. Terus ibaratnya tuh menipu-nipu hukum-hukumnya Allah. Terusnya kemarin yaitu putus asa. Yang sekarang watakaburu, dan juga takabur ala ibadillahi, atas hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong kepada hamba-hambanya Allah. Sombong tuh macam-macam. Sombong perkara gantengnya, ya kan? Sombong perkara jenggotnya, sombong perkara hartanya, sombong perkara ilmunya, ya kan itu. Ya, baru jadi kepala madrasah, dengerin khotbah sudah tidak mau. Nah itu. Kayak awak khotib, dengerin khotib kanti, halas itu lagi. Nah, tidak boleh begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi dzikrin amin ya rabbal alamin. Apa kantinya khutbah itu hafalan, baca buku, khutbah kok gitu, tidak boleh begitu. Dengerin ustadz ceramah, ya kan, supaya dia lebih perasaan lebih ustadz lah dan gitu. Terus nyepelekan, tidak boleh. Kanti ibaratnya kalau ngimami itu lebih fasih, dia lebih fasih. Ada kawan yang ngimami, tadi terima tidak. Tidak boleh begitu. Itu termasuk takabur di dalam hati, termasuk maksiatnya hati. Atau terkadang begini, dia yang terkenal tapi dia keliru, ya kan? Tapi karena dia yang terkenal, ibaratnya kanti itu yang benar, tidak mau terima. Nah, itu ya takabur banyak sekali. Giginya putih, ada kanti giginya hitam, ya kau, tidak boleh. Itu boleh mu'allif rahimahullah wa nafa'ana ini videonya amin ya rabbal alamin. Iya, jenggotnya panjang kan tidak punya jenggot, apa tuh, tidak sunah nabi gitu. Pokoknya seperti itu. Pokoknya merasa lebih baik atau lebih tinggi daripada orang lain, itu hati-hati, harus dilawan. Itu adalah maksiatnya hati. Wahwa adapun termasuk yang itu dikatakan maksiatnya hati, itu raddul haqqi, menolak barang yang benar. Alladhi huwa, alladhi yaitu sesuatu, itu huwa yang adapun alladhi itu khilaful batili, berbeda dengan yang batil, ala qailihi, atas pengucapnya, atas orang yang mengucapkan hak tadi. Berbeda, memberbedai kebatilan atas pengucapannya, atas orang yang mengucapkannya. Maksudnya begini loh Pak Guru. Pak Guru kan kepala madrasah, ya kan, ustadz, guru ngaji, CE kan gitu loh. Nah itu ada muridnya, ya kan. Nah, kebetulan Pak Guru ngasih tahu tuh keliru, udah gitu loh ya. Nah terus ibaratnya muridnya tuh ngasih tahu, loh Pak, ini kemarin kan yang benar begini Pak. Kau tuh gak nurut sama guru. Nah, atau yang semacamnya itu. Nah, ya. Jadi raddul haq,
menolak atau tidak mau menerima kebenaran dari orang lain yang mengucapkannya. Semoga bangsa-bangsa itulah ya kan. Nah, jadi kemarin ya kan, kemarin kalau yang di fatwanya Sayyid Alwi kan itu ada kemarin tuh pernyataan daripada Imam Al-Ghazali, barang siapa itu kok merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, maka sudah benar-benar ada sifat takabur di dalam hatinya. Syaratnya kemarin macam mana? Syaratnya yang bahwa orang takabur kemarin loh Pak. Ya. Kemarin di sini. Pokoknya begitulah kemarin ya, dari perkataan daripada Imam Al-Ghazali kemarin ya kan? Termasuklah soal tadi kemarin. Nah itu pokoknya asal di dalam hati kita ya, diteliti itu pasti ada nanti. Wah gitu ya kok. Nah nyepelekan lah istilahnya kan, merasa kita tuh lebih baik, lebih unggul, lebih hebat daripada orang lain. Nah, pokok kok ada rasa seperti itu, nah itu hati-hati, berarti itu ada penyakit di hati kita, ada maksiat hati di dalam hati kita. Nah, itu harus kita tolak, jangan begitu. Nah, diomongin, hati kita tuh diomongi, kamu jangan begitu. Muanya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ini sama-sama nggak tentu. Nah kayak gitu loh. Nah, kamu kira, kamu anggap orang itu lebih rendah dari kamu, ya kan? Ternyata besok di akhirat ya kan, derajatnya lebih tinggi dari kita, atau surganya lebih tinggi dari kita. Macam kita nggak juluki Pak Tamrin terus ya kan. Nah, rupanya Pak Tamrin dulu dadanya di atas sama bidodari santai-santai ya kan. Nah itu kita surganya di bawah dia. Atau yang lebih ngeri lagi, nah, beliau-beliau yang kita anggap itu lebih hina dari kita, yang kita merasa lebih mulia dari mereka-mereka, lah ternyata nah kita di neraka, dia di surga. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan seperti itu ya kan. Nah, kebenaran yang hakiki itu, kenyataan yang hakiki baik dan tidaknya orang itu kenyataannya besok di akhirat. Makanya sekarang jangan coba-coba, sok-sokan itu jangan coba-coba. Nah, gatuannya itu atau istilahnya itu terusannya, kalau kita merasa lebih tinggi, lebih baik dari orang lain, akhirnya apa? Ya termasuk yang istilahnya nanti penyakit hati lagi terusannya itu. Artinya tuh hasil dari kita takabur tadi, yaitu yang menjadi penyakit hati atau maksiat hati, yaitu waqtiqorun nasi, wastihqorun nasi, dan juga menghinakan daripada manusia, ngejek. Nah itu loh, ngejek manusia. Ai al istihza'u artinya geguyu ya apa bahasa ini? Menertawakan, bihin kepada manusia itu. Maksudnya mengejek lah. Istiqor itu, istiqor artinya mengejek, ya kan itu. Wah sok-sokan, baru jenggotnya panjang dikit, nah umpama tidak boleh. Ya beguro-beguro, cuman jangan ngejek sampai dalam hati. Itu kalau Pak Janis beguro-beguro sama Pak Mokles, ya sudah Pak Janis, jangan sampai dibawa ke rumah ya. Saya apa itu sudah itu. Jangan ngejek, umpama kita ngejek kawan kita, nah, terus kita nggak berhasil, ibaratnya balik lagi ngejek dia, nah, tidak sepadan, terus kita ngamuknya di rumah. Nah, jangan begitu. Ngamuk depan kan tidak berani kan, gitu. Nah itu jadi, nah intinya begitu ya kan. Baik, kita mungkin ada kelebihan rezeki sedikit, kanti agak kurang, wah menghina-hina, ikulah kau tuh kere, nah jangan begitu. Tidak boleh ya. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehebat apapun kita kayanya, kalau ndak ada orang yang miskin ya ndak disebut kaya. Dipelajari sampai manapun begitu Pak Rupi. Lah nak nyari yang miskin mana wong kaya semua, ndak ada yang miskin. Nah, itu seperti itu. Ya justru kita harus lebih istilahnya itu bersyukur kepada Allah, kita dikasih kelebihan rezeki, menjadi asbab dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membantu daripada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita untuk sebagai penyambung rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau-beliau itu. Itu. Ya, saya zakatnya kalau bisa ya dipenuhi, syukur-syukur ya sedekah sunahnya ya dipenuhi. Yang penting itu tadi, rasa takabur atau lebih baik daripada orang lain kalau kok terlintas di hati kita, harus sesegera mungkin kita ngomong, kamu ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kok merasa lebih baik daripada orang itu. Nah itu begitu. Dan seterusnya terserah lah macam mana kata-katanya kan. Nah, itu yang ahli pujangga itu lebih hebat biasanya kan. Para mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bilun fidarini amin ya rabbal alamin. Ya seterusnya itu biasanya nanti kalau kok sudah takabur begitu terus menghina, oh khotib kok macam tuh. Nah itu ya kan. Atau mungkin pomo guru lo ngajar kok macam itu, ceramah kok macam itu, nah, dan macam-macamnya, motong kok macam itu, gawe kok macam itu, rupanya jelek, nah anu aku pula, umpama, pokoknya macam-macam itu menghina akhirnya karena awalnya itu dari sifat takabur, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Nah itu harus wah itu sampai kita nanti kapanpun itu masih berperang hati kita dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak akan berhenti. Nafsu itu menggoda kita, menggoda di dalam hati kita untuk merusak atau menyakiti daripada supaya hati kita menjadi hati yang tidak baik. Waruyatahu dan juga seterusnya melihat kepada hamba Allah, anahu sesungguhnya hamba Allah yang lain itu khairun lebih baik min kasirin dari orang yang lebih banyak, kenyataannya min khalqillahi dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi melihat hamba-hamba Allah, bahwa hamba-hamba Allah itu baik-baik saja, termasuk dari golongan makhluknya Allah yang banyak yang baik-baik saja. Wal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Jadi kalau banyak di dalam kisah-kisah itu contoh ya kan, dalam kitab Durratun Nasihin itu kan, lu ada orang itu sama orang gila ya, berterima kasih sama Allah, ya Allah terima kasih engkau kasih aku akalnya masih ada ya kan, terus kita gunakan dengan sebaik-baiknya menurut perintah dan anjurannya Allah ya kan. Nah, itu. Tapi tidak boleh menghina. Kalau para ulama itu, oh wahai orang gila, lebih baiklah kamu besok tidak dihukum sama Allah. Kalau kami ini nah pancemano, nah, dan seterusnya. Nah itu. Loh, kalau orang gila kan nanti uang akalnya nggak ada kan udah dihisap Pak Rupi. Nah itu. Enak, paling enak itu. Iya. Tapi ya jangan pula Pak Lupi nak jadi gila, Pak Mobil nak jadi gila, jangan begitu. Maksudnya itu menasehati dirinya, ya. Menasehati diri kita supaya tidak seperti itu, loh gitu loh. Loh kalau kita kan masih payah prosesnya, mobil dihisap, kebun dihisap, istri dihisap, anak dihisap, ya kan? Kalau dia kan bebas. Wong edan itu bebas katanya. Nah itu ya kan. Memang bebas nih kan. Nah itu ya kan. Bunuh orang dia udah dihukum. Nah itu. Nah, bebas segala-galanya, dunia dan akhirat. Tur ya malah sehat-sehat. Nah, karena udah pikiran dia. Gitu. Biar makan nasi basi di tong-tong itu, ya enggak apa-apa dia. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Nang anjing ya begitu. Kurang ajar kau anjing ini. Jangan begitu. Ya begitu dia anjing tuh sebenarnya udah mau jadi anjing. Gitu, ya. Maunya ya seperti kita. Gitu. Nah, takdirnya begitu, diterima wae. Cuman dia terima lah, di anjing-anjingin ya diem wae. Paling paling gitu. Santai wae. Lah itu nyatanya ada besok itu anjing yang masuk surga, ya kan?
anjingnya Ashabul Kahfi. Itu. Kalau orang gila tadi taruhlah di A'raf kan, di antara surga dan neraka umpama kan. Al-A'raf namanya. Nah, besok sampai di malam Senin itu ya ada kitabnya. Ada ayat, ada suratnya namanya Al-A'raf. Nah, ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulum hidarin amin ya rabbal alamin. Qala sudah berkata siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Jadi yang pertama tadi, yang seterusnya tidak boleh takabur atau merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih benar daripada orang lain. Nah, dan juga tidak boleh menghina manusia, mengejek. Nah, itu harus melihat sesama manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sama-sama nggak jelasnya. Walaupun toh umpama orang itu asalnya bermaksiat, cuman kita kan nggak tahu. Siapa tahu bisa dikasih hidayah Allah, terus lebih hebat dari kita ketika tobatnya, kan ya nggak tahu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumil hidarin amin ya rabbal alamin. Harus diingat-ingat seperti itu. Supaya kita tuh standar, hati kita tuh, nafsu kita tuh standar, gitu maksudnya. Jadi kita kendalikan nafsu itu supaya tidak yang demikian-demikian. Kalau sudah berkata siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Wah berat nian Pak Muin, kata Pak Janis. Ya latihan Pak, ya. Semuanya nih latihan, saya ya latihan, Pak Janis ya latihan, semuanya latihan. Untuk mengontrol hati, untuk mengontrol nafsu ini supaya ibaratnya menjadi nafsu yang tenang, yang sesuai dengan kehendaknya Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nafsu itu tidak marah wae, nafsu itu tidak istilahnya tuh syahwat wae dengan istri, ya kan? Nafsu itu Pak, nanti nafsu itu dibagi 4 asalnya. Nafsu uluhiyah, syaitoniyah, subuhiyah, bahimiyah. Nah itu begitu. Yang rakus, nak makan, nak enak ini itu segala macam, ya kan? Nah dengan istri, dengan jando tadi kata Pak Tamrin dan segala macam. Itu bahimiyah Pak ya. Pokok bahimiyah itu artinya hewan ternak. Nah ya, nah, jadi kalau tahu kata aslinya, apapun yang dia nanti ranahnya hewan ternak, nafsu kita itu, nah, keinginan kita nak makan yang enak lah, nak ini, itulah itu namanya nafsu bahimiyah. Ciri-cirinya begitu, ya. Terus yang kedua, yang jelek itu namanya subuhiyah, nak berkuasa, nak menang sendiri, merasa baik, ini itu segala macam, ya kan? Itu, nah itu namanya subuhiyah. Subuhiyah itu hewan buas. Nah, artinya subuhiyah itu artinya hewan buas. Nah, yang nak makan kawannya, yang nak nikung kawannya kata Pak Guru tadi sama Pak Mukhlis ya. Itu hewan buas itu. Nah itu. Ya, jangan kalau bisa ya itu. Jauh. Jauh ya kan? Alhamdulillah kalau jauh kan. Nah, jadi itu. Pokok yang bangsa-bangsa itu namanya subuhiyah atau hewan buas ya. Bahimiyah hewan ternak, subuhiyah hewan buas, nak kuasa, nak jadi raja, nah, termasuklah politik ini itulah itu subuhiyah gitu, ya kan. Terus syaitoniyah, kalau syaitoniyah itu agak mudah ya. Kalau syaitoniyah itu begini, asal apapun itu yang mengajak kita lalai dari Allah, ya kan, atau mengajak maksiat, nah itu syaitoniyah. Nah itu rumusnya begitu. Pokok tugas setan atau bala tentaranya setan, bahkan andekan kok kita ini termasuk, asal kita itu mengajak lalai dari Allah, ya kan, apapun bentuknya kegiatannya, siapapun orangnya, maka itu namanya syaitoniyah. Nah, nafsunya ya, itu. Lah yang baik cuman satu, itulah namanya nafsu uluhiyah. Setelah bisa mengalahkan, menundukkan daripada nafsu-nafsu yang ada tadi. Namanya uluhiyah, nafsu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu nanti baru dibagi-bagi ini. Nah yang termasuk subuhiyah ini, yang termasuk bahimiyah ini. Ya, termasuk nak pengen jando tadi lho Pak Guru ya. Nah itu bahimiyah itu ya. Nah itu menyelamatkan. Nulung tuh asal sesuai dengan konteks syariat Mas Gendon, ya kan? Ngapa kok Mas Gendon nggone nilak-niliki jondo wae?
Nulung bah, nulung tidak boleh, nulung ya begitu. Itu nulung yang tidak sesuai dengan syariat, ya kan? Nah, nulung yang nurut syaitoniah dan bahimiyah, nah, itu namanya. Lah, yang syaitoniah itu menunggangi yang dua itu tadi. Nah, gitu loh tugasnya itu. Nah, memanfaatkan dua itu tadi, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi dzikrin amin ya rabbal alamin. Qala sudah berkata siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yang bagi seyogyanya selebih baiknya laka bagimu apa angka lama jika belajar siapa engkau annal khaira sesungguhnya kebaikan itu ya adapun khair itu khairun baik indallahi ta'ala menurut Allah subhanahu wa ta'ala fiddaril akhirati fiddari di dalam alam al-akhirati yang golongan akhirat. Jadi baik itu kita itu dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali supaya belajar, supaya tahu yang disebut baik itu apa ya, artinya baik yang istilahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya gitu. Masalahnya begini, baik itu kalau tidak kita ngikutin ulama, tidak ngikutin dari Allah dan Rasulnya itu repot ya Pak Muklis. Ini contoh ya kan, biduan itu biduan, nah, itu yang ngasih dia tuh ngatain orang tuh baik itu ya yang nyawer dia. Umpama bahasa kasarnya umpama lonte Bang Irul ya, lonte itu menurut dia orang yang baik yang macam mana ya, kalau yang pakai jasa dia terus bayar, nggak ngutang maksudnya atau nggak bayar. Lah itu kan baik. Nah jadi bukan yang kasbon. Nah kalau kasbon Mas besok dibayar itu udah bayar nian. Nah, sama dengan yang dibayangkan Mas Gedon tadi, ya kan itu. Ya baik itu ya. Nah, kalau kata orang yang fasik, perempuan yang fasik, yang ngasih duit dia, ya kan, yang nyelingkuhin dia, itu kata dia ya baik. Tapi yang dimaksud baik itu menurut Imam Al-Ghazali bukan yang sedemikian. Nah, baik yang menurut Allah dan Rasulnya itu memang baik. Nah, itu begitu loh. Alasannya Mas Gedon apa Mas Gedon sodako ya sodako ada caranya ya kan. Nah itu buat nikahi rondo mau lah terus baru buat sodakoi monggo lah iki buat nikahi urung wis bengi buat sodakoi hari adem buat kemuli mau ya kan. Nah iya dosa aja ya. Kalau mau alif rahimahullah wa nafa'ana. Wah aku ikhlas tenan nak. Apa sing do ngaji iki do bojo-bojone ikhlas tenan. Bukan masalah begini. Itu ada perintah agama juga. Masalahnya begini. Perempuan itu asal di tangan orang-orang yang soleh ya jadi soleh. Dunia itu kalau di tangan-tangan orang yang soleh ya jadi soleh. Nah, gitu. Lah, perempuan ya sama wae Pak Janis. Kalau di tangan orang-orang yang tidak baik ya nanti ya jadinya kurang baik. Ya akan melahirkan anak-anak yang kurang baik dan seterusnya. Maka saya setuju nih ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bima bidzikrin amin ya rabbal alamin. Bukan anak Mas Gedor bukan kok rawani nglangkai gurune. Rawani karo bojone. Kalau ora balik ukurane. Qala al-mu'allif rahimahullah nangis terus dina-dina. Ada undang-undang gender. Lah kira piye to bae aku iki. Lah kira ya ngono. Lah nak apa ngono? Itu ya. Yang penting itu mampu tadi ya, mampu. Jangan sampai kita nak mengambil perempuan lagi itu istilahnya yuk menyengsarakan dia ya kan itu. Lagi Mas Gedon umpama nambah siji kan siji wis kan ngepel nang masjid. Wis siji bukan apa nek lek kerkasane wong jenenge. Makane ya ora ngoleh aja. Ya mungkin kalau Pak Muklis, Pak Lupi monggo. Nah itu. Nak wani karo sing wedok wae. Nek Mas Gedon aja. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bima dzikrin. Satu mulai kuduk, Pak. Lo karang ngajin nih. Iyalah. Lo Pak Janis, walaupun Pak Janis lah, saya belum begitu rela kalau macam Pak Janis. Walaupun saya suruh tadi kan.
Akhirnya tidak ngaji lagi. Kenapa Pak? Wah sibuk Pak ngempanin 2 orang. Nah itu kan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil mufidarin amin ya rabbal alamin. Nah itu ya. Jadi menurut para ulama, lah itu makanya dulu tuh saya tuh pernah apa ya? Pernah istilahnya tuh mikir ngopo kok Allah Nabi itu nyampaikan laulal ulama lakanan nasu kalbahi apa kalbahin dan seterusnya ulama tuh kok begini mulia dan seterusnya ya kan. Dan ternyata tuh begitu termasuk rahasianya. Kita tidak mungkin tahu ya kan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu kalau tidak dari para ulama. Walaupun lah sekarang ada yang ngetren penting kembali Quran sama Al-Hadis benar. Kita sepakat bahwa pedoman kita Al-Quran dan Al-Hadis. Cuman yang bisa menerangkan Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah para ulama. Itu loh. Jangan ikut ustadz, jangan ikut guru. Wah itu bahaya betul ya. Karena apa? Kita artinya itu salah satunya kita mengingkari jasa guru kita. Tidak ada satupun manusia ya kan itu yang tidak tanpa guru, tidak ada. Nah, contoh Pak Mukhlis lah, sudah hebat ini bisa baca Quran, baca hadis, artinya ini itu segala macam ya kan. Sebelum itu Pak Mukhlis kemana? Nah, sebelum tahu itu loh, ya kan dia tahu abata, alibata dari siapa? Nah, dari guru lagi itu katanya udah ikut guru, udah ikut ustadz loh. Terus pikirannya macam mana ya, nggak cocok, kita jangan ngikut yang itu ya kan. Tetap entah macam mana guru itu wajib kita hormati, wajib kita taati sampai kita mati. Nah itu kalau guru. Nah itu ya. Beda kalau beliau kok ulama atau habib, kewajiban kita cuma 2, menghormati dan memuliakan. Nah, habaib, ulama, ustadz, kiai, nah itu. Kalau dia bukan guru kita, kewajiban kita cuma 2, memuliakan dan menghormati. Tapi kalau dia kok guru kita, tambah 1 kewajiban kita, mentaatinya sampai kapanpun, walaupun itu guru kita alibata. Nah ini ya, itu harus diingat-ingat. Harus kita ingat beliau, jasa-jasa beliau, ya kan, keluarga beliau, anak-anak beliau, dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Apapun yang berhubungan dengan beliau harus kita ingat, harus kita muliakan mulianya melebihi apapun itu. Nah itu seperti itu. Itu kalau guru, jangan kita mengingkari. Dan ini kata sombong tadi akhirnya nggak mau ikut ustadz, nggak mau ikut kiai, itu kesombongan di dalam hati. Kan nggak mungkin kita lahir brojol langsung bisa baca Quran, nggak mungkin kita lahir brojol langsung bisa baca hadis. Tentu lewat para guru-guru kita, yang artinya itu kita menafikan atau mengingkari atau tidak mau bersyukur dari para manusia yang diberikan oleh Allah untuk membimbing kita. Man lam yaskurullah, man lam yaskurun nas ya lam yaskurullah. Barang siapa nggak mau bersyukur kepada manusia, selama manusia, ya berarti dia hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Itu begitu. Nah kalau kau sudah tidak mau bersyukur kepada Allah, ya inna adzabi lasyadid, ya begitu. Rasakan itu, hatinya jadi keras, merasa benar sendiri, nyalain orang, ngafir-ngafirkan orang, remuk sampai mati. Padahal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bidung kita ini amin ya rabbal alamin. Kita jangan begitu. Jadi kebenaran atau kebaikan itu ya pokoknya yang baik menurut Allah dan Rasulnya, yang itu kalau bisa untuk hal akhirat. Wadhalika, dan yang demikian itu ghaibun, sangat sulit sekali. Wa adapun ghaibun itu mauqufun, berhenti ala khatimatin, atas pemberhentian. Fa i'tiqaduka, maka adapun i'tiqadmu fi nafsika, di dalam dirimu, annaka sesungguhnya dirimu itu khairun, lebih baik, min ghairika, dari selainmu, itu jahlun, kebodohan, mahdun, yang pasti. Ya, kalau kita kok menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain,
maka itu adalah kebodohan yang pasti. Nah, itu ya. Bal yang bagi balik dianjurkan Allah tangduro. Allah tangduru jika tidak melihat siapa engkau ila akadin, kepada seseorang ila wataro, kecuali jika melihat kecuali dan melihat siapa engkau anahu sesungguhnya orang lain itu khairun lebih baik mingka dari engkau. Wa anal fadla dan sesungguhnya keutamaan, wa anal fadla dan sesungguhnya utama lahu bagi akad ala nafsika mengalahkan atas dirimu. Kita melihat siapapun itu, ya kan? Itu harus kita lihat bahwa dia lebih utama daripada kita. Contoh saya lah, contoh umpama ini icek-icek era guru loh Pak Lupi. Icek-iceknya kata orang kan ustad, ya dai, guru atau yang ngatukan kiai, entahlah terserah lah orang atau ya kan. Lah saya icek-iceknya macam Mas Gedon macam ini kan muridnya, ya kan itu. Kangpur icek-icek muridnya Pak Lupi loh, sing sarjana, Pak Guru Tamrin loh sing sarjana, ya kan. Nah itu icek-iceknya kan muridnya. Lah macam itu umpama saya dalam hati kok alah apa Pak Guru Tamrin jenggote tok lah umpama kan. Lah tidak boleh begitu, ya kan? Tidak boleh memandang orang lain itu lebih baik daripada lebih jelek daripada kita, ya kan? Karena kita sama-sama nggak tahu tadi. Lah itu ini kan baru karena ibarat seperti itu. Jadi la tangduru ila akadin illa wa tara anau khairun minka wa anal fadla lahu ala nafsika. Jadi jangan sampai engkau memandang kepada seseorang kecuali kamu melihat orang tersebut macam mana pokok berusaha welek kayak apa nganggeplah apik. Nah itu loh ya. Jeleknya kayak apa entah perbuatannya entah orangnya anggaplah baik. Nah itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani binum kidarin amin jarabal, bahwa dia lebih utama macam ini ya kan. Batu bara caknya Pak Janis kan ganggu Pak Janis yang hebat caknya ngaji. Ya cuman kita kan nggak tahu Pak. Sopir itu entah nanggung ibaratnya anaknya podo mondo atau biayai orang tuanya sakit atau segala macam, kita kan nggak tahu. Wah perasaan kita wah kurang ajar sopir kan gitu. Lah padahal yang kita iceknya itu ngaji, padahal kita nggak tahu dia itu tanggungannya apa dan diperankan oleh Allah apa. Dan saat ini kan lagi diperankan mungkin umpama kok anggaplah nggak baik. Ya kan lah yang merankan siapa? Kan yang merankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu seperti itu loh. Kita membayangkannya tuh begitu. Jadi nanti baru ketemu kita itu bisa menganalisis bahwa tidak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain karena kita ini cuma pemeran. Ya kan? Yang sudah ada ibaratnya sutradara yang memerankannya untuk menyuruh kita untuk berperan seperti itu, menakdirkan berperan seperti itu. Semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu seperti itu. Wal hiddu wa huwa itmarul adawati ida amila bimaktadahu wa lam yakrahu wallahu alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin.